Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa atas berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan. Sebelum kita baca, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur. Anakmu di sini panjatkan ya Bapa. Karena Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat Bapa. Terima kasih untuk berkat kesehatan Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman-Mu kembali. Ajari kami Bapa, supaya kami mengerti Bapa, supaya kami melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kalian silahkan nonton di video sebelum video ini di part 128. Judulnya perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kemudian untuk ayat di pagi hari ini adalah Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada mereka, orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan merampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tadi aku lihat untuk di arti siapa sih pemungut cukai itu, apa sih artinya atau siapa orang itu gitu ya. Jadi simpelnya begini, ini dari Wikipedia aku baca ya. Pemungut cukai, bahasa Latin publicanus, adalah istilah yang digunakan bagi orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Palestina sekitar abad pertama. Dengan demikian, pemungut cukai adalah petugas pajak dan merupakan salah satu jenis pekerjaan di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Akan tetapi, profesi pemungut cukai dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi di sekitar mereka, bahkan cenderung dibenci oleh rakyat. Alasan dibencinya para pemungut cukai setidaknya ada 3. Pertama, ditariknya pajak dibenci oleh rakyat sebab memberatkan mereka. Kedua, pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintah Romawi yang dianggap musuh oleh rakyat. Yang ketiga, cara yang digunakan para pemungut cukai sangat kejam dan tidak adil. Jadi kalian bisa baca lengkapnya juga di Wikipedia, tapi ini secara simpelnya artinya si pemungut cukai itu adalah orang-orang yang menarik pajak dari masyarakat. Tapi kan penarikan pajak itu seperti di sini dikatakan ada yang kayak dipaksa mungkin, karena di terakhir ini dibilang apa? Sangat kejam dan tidak adil. Jadi ada mungkin yang nggak adil, tapi nggak semua ya, karena ada pemungut cukai yang baik. Contohnya si Sakeus yang nanti kita akan bahas. Dia adalah pemungut cukai, tapi dia setelah mendengar Yesus, dia menjadi pengikut Yesus ya. Dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi di sini artinya kenapa sih identiknya orang pemungut cukai itu, kenapa sih seperti kayak orang berdosa, yang orang paling hina, orang paling ini? Ya itu karena penyebabnya mereka mengambil pajak. Jadi mungkin pada saat mengambil pajak kan ada orang-orang yang tersakiti dan sebagainya ya, karena kan ditarik uangnya gitu. Kemudian kalau aku baca di sini lagi tentang orang Farisi, sebenarnya aku udah pernah bahas di videoku yang lalu-lalu. Kalian pokoknya nonton aja di situ. Tapi aku akan baca singkatnya aja ya. Farisi ini juga dari Wikipedia ya, tentang orang Farisi. Kata Farisi berasal dari bahasa Ibrani, prusim, dari perus,
yang berarti penjelasan. Jadi kata Farisi berarti orang yang menjelaskan. Terjemahan harafiahnya memisahkan, tidak begitu akurat karena memisahkan adalah lehafris, dari akar kata yang terkait dengan kata dalam bahasa Aram, upharsin, dan membagi, dalam tulisan di dinding dalam kitab Daniel 5 ayat 25. Kaum Farisi tergantung dari waktunya, adalah sebuah partai politik, sebuah gerakan sosial, dan belakangan sebuah aliran pemikiran di antara orang-orang Yahudi yang berkembang pada masa Bait Suci kedua, 536 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Setelah dihancurkannya Bait Suci kedua, sekte Farisi dibentuk kembali sebagai Yudaisme Rabbinik yang akhirnya menghasilkan Yudaisme yang tradisional dan normatif. Dasar dari semua bentuk Yudaisme pada masa kini, dengan pengecualian barangkali kaum Karaite. Hubungan antara kaum Farisi dengan Yudaisme Rabbanik yang dicontohkan oleh Talmud adalah demikian erat sehingga banyak orang yang tidak membedakan keduanya. Namun keduanya sosial dan keyakinan kaum Farisi berubah-ubah dalam perjalanan waktu bersamaan dengan perubahan dalam kondisi politik dan sosial di Yudea. Kalau kita tadi udah baca itu, Farisi itu yang tadinya dia dari penjelasan atau orang yang menjelaskan, kemudian terakhir sampai sekarang itu jadi ibaratnya jadi Yudaisme Rabbinik. Ya pokoknya kita kalau udah pernah dengar itu Yudaisme gitu, pokoknya jadi Yudaisme itu jadi seperti apa ya, bisa dibilang kayak kepercayaan, politik juga iya, ibaratnya orang-orang berpengaruh lah ya pada saat itu. Dan sekarang juga kan Yudaisme itu kan sangat kental dengan apa ya, pemisahan dari orang yang biasa sama orang yang seperti mereka, karena di mana mereka itu adalah penjelasan ya, buku-buku ibaratnya tulisan-tulisan yang berasal dari firman Tuhan atau perintah Tuhan, mereka bisa menjelaskan sedetail mungkin. Kalau kalian baca secara keseluruhan itu pasti kalian akan temukan kalau mereka itu sangat, yang kecil-kecil ibaratnya mereka perhatikan ya. Jadi mereka itu cenderung ibaratnya kayak orang yang patuh lah gitu dengan semua hukum-hukum Tuhan. Kebalikannya sama orang si pemungut cukai, mereka itu kan kayak kontradiksi. Karena yang satu melakukan firman Tuhan secara detail ya, sangat detail ibaratnya. Kalau kalian baca orang Farisi itu, sampai Tuhan pernah bilang, kalian itu hanya memikirkan hal-hal yang kecil-kecil gitu. Saking mereka memikirkan sesuatu hal yang kecil aja pun, mereka harus lakukan gitu. Tetapi esensinya tidak sesuai dengan harapan yang Tuhan mau. Artinya mereka melakukan perintah manusia, lebih tepatnya. Jadinya mereka itu seperti kayak melakukan kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau untuk si orang pemungut cukai ini, ya, mereka itu udah labelnya itu ibaratnya orang-orang yang berdosa, yang memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk menarik pajak. Jadi di ayat pertama yang di ayat 9 tadi udah aku baca ya. Dan kepada mereka orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini untuk orang-orang yang merasa paling benar daripada orang lain. Yang menganggap dirinya paling suci daripada orang lain. Itulah yang tadi yang udah kita baca. Jadi pada saat si orang Farisi ini datang ke bait Allah, ya, kemudian dia berdoa seperti yang tadi. Tuhan, aku kan orangnya nggak seperti orang lain. Aku memberikan persepuluhan, aku memberikan persembahan, aku puasa 2 kali seminggu. Aku tidak seperti pemungut cukai ini gitu. Karena kan dia bisa lihat ada orang pemungut cukai di situ ya. Kemudian mereka si orang Farisi ini dengan gagahnya seperti itu di hadapan Tuhan ya. Padahal kalau kita ingat di video yang lalu juga tentang bagaimana hamba yang bahkan dia udah mengerjakan sesuatu hal ya di ladang, dia pun harus mengerjakan juga yang di rumah. Kemudian bahkan dia bilang, kami adalah hamba yang tidak berguna. Artinya bukan gak berguna, dia kan kerjain ladang, dia kerjain ini. Bukan gak berguna dalam tanda kutip dia benar-benar, tapi dia seperti merendahkan dirinya. Saking gak bergunanya. Kebergunaan dia itu atau kelayakan itu cuma Tuhan Yesus atau Tuhan kita yang mengangkat kita. Jadi sebenarnya kita ini nggak ada gunanya. Tapi karena kita dimampukan Tuhan, diperdamaikan Tuhan, diangkat Tuhan, sehingga kita itu berharga. Nah kemudian si orang pemungut cukai ini berdoanya, bahkan katanya dia nggak
nggak sanggup memandang sampai ke ibaratnya ke langit-langit ya. Menengadah ke atas itu dia nggak berani gini. Nah, si orang Farisi ini udah menengadah sampai kayak dia itu kayak ya pokoknya itulah dibilang kalau kalian merasa paling suci, katanya inilah perumpamaan kepada kalian, kata Tuhan. Si orang Farisi ini sampai dia katanya tertunduk, sampai dia memukul dirinya, katanya, ya Tuhan, ya Allah, aku adalah orang berdosa, katanya aku tidak layak dan sebagainya ya. Ibaratnya dia mengakui dosa-dosanya semua dan ini dan itu. Tetapi Tuhan, aku baca ya dari ayat 13 biar lebih ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Perhatikan, orang lain itu tidak. Jadi, aku lebih cocoknya ini, kalau dari pribadi aku ya, mohon maaf ya Tuhan, kalau aku memang, ini perumpamaan tentang orang yang sok suci sama orang yang rendah hati. Jadi, bukan orang Farisi lagi, orang yang sok suci sama orang yang rendah hati. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Tapi si orang Farisi ini menganggap dia paling suci. Nah, padahal tidak, kata Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi simpel aja untuk firman Tuhan hari ini. Jadi kepada orang-orang yang merasa sok suci, perhatikanlah perumpamaan ini karena Tuhan sudah menegur kita. Jadi kita adalah hamba yang gak berguna bahkan. Bahkan kita itu dikatakan tidak berguna meskipun kita sudah melakukan ini dan itu. Karena tadi kan si Farisi udah bilang, aku melakukan ini, aku membayar perpuluhan, aku membayarkan ini, aku puasa, aku ini, aku ini. Itu kita pun gak berguna katanya. Kenapa? Karena dari ucapan kita, dari perilaku kita, sepertinya kita itu merasa paling benar. Jadi kata Tuhan, kita ini adalah orang yang tidak benar. Justru orang yang menganggap dirinya dia tidak benar, menganggap dirinya rendah, dia akan ditinggikan. Bahkan dia bilang dia yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini harusnya menunggu Tuhan yang mengatakan engkau adalah hambaku yang setia, engkau adalah hambaku yang benar. Bukan kita yang bilang aku udah benar. Jadi jangan coba-coba mengatakan aku udah benar, aku udah benar, aku benar. Aku paling suci, aku paling wow gitu ya dari orang. Jangan ucapkan itu karena Tuhan mendengar hati kita dan melihat kita. Sekalipun kita banyak dosa, tapi kalau kita minta ampun sama Tuhan, tapi bukan berarti diulang-ulang ya. Jadi kalau orang kadang-kadang menganggap dia ya udahlah, hari ini tobat, besok buat lagi, hari ini tobat, ya bukan itu. Pertobatan sejati itu memang kita meninggalkan. Makanya baca dulu pengertiannya. Pertobatan itu apa sih? Pertobatan itu kita merimang-rimangi bahasa Bataknya. Seperti kita memikirkan kesalahan yang udah kita lakukan. Kemudian kita analisa. Oh, karena aku begini. Oh, gini gitu. Kemudian setelah kita dapat, oh karenanya, oh makanya begini dan ini, kita menyesali. Setelah itu kita minta ampun. Dan kita nggak ngulang lagi, nggak mengulang. Jadi garis bawah itu nggak diulang lagi. Jadi kalau diulang, artinya kita melukai hati Tuhan. Kalau kita mengulang juga, kita sudah jadi anaknya si setan itu atau pengikut si iblis itu. Karena Tuhan tidak mau kita melakukan dosa-dosa. Tuhan mencintai terang, Tuhan mencintai kebaikan. Jadi kalau kita mau melakukan dosa, kita dicintai, tapi dicintai oleh si jahat, dicintai oleh si setan. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, kita dicintai Tuhan, tetapi dibenci oleh setan. Ya, jadi jangan termanipulasi. Pokoknya intinya kebaikan itu selalu dicintai Tuhan, tapi dibenci setan. Kalau kejahatan itu dicintai juga, tapi dicintai oleh setan dan dibenci oleh Tuhan. Tuhan gak suka. Jadi kalaupun kita udah melakukan dosa, cepat-cepat bertobat, ya, cepat-cepat minta ampun dan kembali ke jalan yang lurus. Jangan balik lagi, bolak-balik. Itulah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan membenarkan diri. Jadi, buka Alkitabmu, baca, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu mengerti, memahami, mendalami, memikirkan, melakukan. Supaya kita juga berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi jangan firman Tuhan dibaca lalu, baca lalu. Dalam artian gak ada perubahan sama kita. Jadi gak ada faedahnya.
Jadi kalau mau ada faedahnya, kita harus benar-benar bertobat. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena dengan kedagingan kita ini kita nggak mampu. Kekuatan kita nggak mampu. Kita nggak bisa mampu lawan si jahat. Kekuatan kita tidak pernah mampu melawan si jahat. Kekuatan kita bisa melawan si jahat dengan cara minta kekuatan daripada Tuhan Yesus. Karena dia adalah sang penguasa. Dia adalah pencipta. Jadi dia pencipta manusia dan setan. Jadi pilih mana? Si penciptanya itu atau yang diciptakan? Si setan pun kan diciptakan dia. Jadi kalau kita udah pilih siapa pemilik kita, Tuhan itu, kita pun hendaknya juga melakukan perintahnya. Dalam arti, kalau kita bilang kita Kristen, kita anak Tuhan, ya kita lakukan. Bagaimana anak Tuhan itu berlaku, ya seperti itu. Dan itu pun kita lakukan, kita dibenarkan Tuhan, bukan membenarkan diri. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu Bapa yang begitu indah, begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Ajari kami Bapa supaya kami tetap rendah hati di hadapan-Mu, di hadapan siapapun juga, dan yang membenarkan hanya Engkau, bukan diri kami. Jadikan kami Bapa seperti pemungut cukai yang merendahkan diri dan dia minta pengasihan daripada-Mu. Bapa di sorga, dosa kami yang begitu banyak hapuskan ya Bapa, supaya jangan terhalang doa kami yang akan kami panjatkan kehadiran-Mu. Anak-Mu berdoa Bapa untuk orang di luar sana, apapun masalah mereka. Engkau yang turut campur tangan menyelesaikan masalah mereka, yang sedang sakit Engkau bantu mereka supaya cepat-cepat sembuh Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk kesembuhan kepada kakak iparku, kepada mamaku, dan kepada semua kami Bapa, keluarga kami. Termasuk aku Bapa, Engkau berikan sampai hari ini kesehatan yang luar biasa Bapa. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Anak-Mu berdoa juga Bapa untuk teman-temanku yang sekarang juga dalam keadaan tidak nyaman untuk penyakit kankernya kembali. Biarlah dia Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau Bapa buang kanker itu dari tubuhnya. Berkati juga ya Bapa untuk orang-orang yang mencari pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan pada mereka supaya mereka dapat pekerjaan dan bekerja dan dapat menghidupi keluarganya dan dirinya. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Kalau kalian punya komen silakan di komen. Atau yang mau didoakan silakan juga. Kita sama-sama mendoakan. Tuhan memberkati. Amin.